Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamin innaka Hamidum Majid. Sebelum kita lanjutkan kajian kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah bermurah hati memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini ya. Semoga itu semua menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Lewat sholawat itulah ya channel ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, aku ucapkan terima kasih ya, yang ada di mancanegara, di dalam negeri maupun dimanapun kalian berada ya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tumbuh menjadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share link-link kajian dari channel dakwah ini ya, linknya ya. Jangan diunduh, jangan dipotong-potong lalu kamu unggah ulang, jangan ya. Oke, berikutnya kepada semuanya atas doa-doa baiknya aku ucapkan terima kasih, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan kepadamu. Ini kita shot dalam kondisi yang sangat-sangat tidak kondusif ya. Jadi kita berpacu dengan waktu karena sebentar lagi tetangga adakan selamatan ya, syukuran selamatan gitu. Tentunya akan rame. Ini sudah mulai rame, kalau ada noise suara-suara lainnya mohon dimaklumi ya, karena studionya juga tidak kedap suara. Tadi pagi mau shot juga sulit, siang sulit karena hujan juga, banyak urusan juga ya. Jadi jadinya malam. Jadi kita berusaha memanfaatkan waktu yang ada ini semaksimal mungkin. Oke, aku akan lanjutkan kajian kita. Jadi yang ini adalah seri yang kedua ya. Seri yang kedua. Kali ini aku akan membahas tentang sesuai. Aku mengikuti alur pertanyaannya sahabat kita ini ya. Yang Quran surat Al-Ikhlas ya. Nih. Kemarin ini sudah, nah sekarang ini. Sebelumnya aku bacakan dulu komen yang masuk dari kalian. Arif Muksinin, oke, terima kasih. Bapak Ikhwan Tamin, terima kasih. Syahrin Kipari, terima kasih. Gispati, Palu nyimak Tuan Guru. Manukan pun gagal mu'alaf karena gagal memahami Al-Quran. Semoga dia betah di sini agar tidak gagal paham tentang Al-Quran maupun Alkitab. Salam Isra semuanya, salam Islam rasional. Oke, itu menjadi harapan kita semuanya ya. Oke, Rapasah Bana ya. Salam Isra dari Banjarmasin ya. Request tentang 12 murid Yesus kila nanti kapan-kapan ya. Kapan-kapan. Berikutnya Kang Nurkolis Brebes, oke, terima kasih. Wahyu 72, oke, terima kasih ya. Kang Edi Margono, terima kasih. Putus Suasana, assalamualaikum, waalaikumsalam, terima kasih. Soleh kita Aisyah, assalamualaikum, waalaikumsalam, oke, terima kasih. Kang Herman Edison Kalteng hadir Gus, oke, terima kasih. Kang PP Hendrawan nyimak studi Tuan Guru. Assalam Isra dari Bandung, oke, terima kasih. Rizal Wahyu, terima kasih. Louis Adriana, assalamualaikum, waalaikumsalam, terima kasih. Alpian Wijayanto, assalamualaikum, Ponorogo hadir Gus, oke, waalaikumsalam, terima kasih. Alkoba, terima kasih. Hari Sunanda, terima kasih. Aden Odon, terima kasih ya. Dimas itu Dimas Makassar, oke, terima kasih. Didik, terima kasih. Empu 99, terima kasih. Mas Tur GPM Bandung Kota Hujan Nyimak, terima kasih, oke ya. Kang Irfan Al Akbar, oke, terima kasih. Dia sudah menegaskan ya, bahwa sebentar. Apa ini? Quran surat Al-Ikhlas itu tidak ada hubungannya dengan apapun ya. Justru dia merupakan penegasan dari
Ulangan 64 dan Markus 12:29. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Semuanya sudah aku baca ya. Sorry, aku baca secepat mungkin karena kita memanfaatkan waktu yang benar-benar sempit ini. Ya. Oke, pertanyaannya kan begini. Ini pertanyaan berikutnya. Mau bertanya apakah Quran surat 112, maksudnya Quran surat Al-Ikhlas, ada pengaruh dari ajaran Arius yang ditolak gereja dalam konsili Nizia tahun 325 Masehi dan ajaran Nestorian yang ditolak gereja dalam konsili Efesus tahun 431 Masehi. Mengingat agama Islam baru muncul tahun 612 Masehi. Terima kasih. Salam damai dan kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, aku mau jelaskan dulu secara runut ya. Secara runut. Jadi gini, kalau memang Yesus itu Allah, ini legal standingnya di sini. Tolong perhatikan, mandukan pun ya. Semoga ini memberikan pencerahan untukmu. Kalau memang Yesus itu Allah, maka tidak perlu ada konsili. Konsili itu kan intinya penetapan secara musyawarah, sidang. Ya, nah, kalau memang dia Allah, itu tidak perlu ada konsili. Makanya dalam sebuah tulisan-tulisan pakar teologis mengatakan bahwa dalam syahadat Kristen lah Yesus itu menjadi Allah yang dikenal oleh publik sebagai proses apoteosis atau deifikasi. Dua-duanya itu mempunyai arti yang sama, yaitu menjadikan Allah yang sesungguhnya bukan Allah. Itu terjadi dalam syahadat Kristen. Ya, makanya aku bilang Kristen itu bukan Nasrani. Nasrani itu masih berpijak pada akar Yahudi. Ketika akar keyahudiannya itu tercerabut, maka Nasrani itu menjadi Kristen. Ketika konsep Theos sudah berubah menjadi Allah yang tunggal, kemudian menjadi Allah Tritunggal, itu sudah tercerabut dari akar Yahudinya. Ya. Kemarin ada yang tanya, Gus itu gimana? Sema o Israelu Yahweh Elohenu Yahweh Ehad. Yang penting otakmu ngerti. Ya. Memang benar orang Israel itu sangat tidak berani mengatakan Yahweh, biasanya Adonai, ya. Jadi hal-hal seperti itu nggak usah dipertanyakan lah. Yang penting otakmu ngerti apa yang aku maksud, cukup sudah. Kita ambil bypass saja. Ya, jadi mereka mengatakan Sema o Israel Elo ya Adonai Elohenu Adonai Ehad, begitu. Ya, jadi hal-hal begitu, hal-hal remeh-temeh itu nggak usah dipertanyakan. Tanya itu yang berbobot gitu loh. Ya, oke. Legal standingnya, kalau Yesus itu memang Allah, itu tidak perlu ada konsili. Adanya konsili itu membuktikan bahwa Yesus itu bukan Allah, tapi adanya sebuah upaya pemutarbalikan fakta yang disebut dengan bahasa. Kalau pemutarbalikan fakta kan terlalu kasar. Pakai bahasa akademis namanya apoteosis atau deifikasi. Dalam dunia pagan itu tidak menjijikkan yang namanya syirik. Ya, tidak menjijikkan. Karena memang berbasicnya syirik. Jadi apoteosis dan deifikasi, menjadikan Allah yang bukan Allah, itu bagi mereka biasa saja. Nanti ada sosok yang begitu berkenan dalam kehidupan mereka, begitu berpengaruh, ya, maka dia akan dijadikan Allah. Itu tidak ada masalah bagi dunia-dunia pagan. Beda dengan keberagamaan yang itu berakar dari iman Abraham. Kalau Abrahamic faith, anak-anak Abraham, Allah yang tunggal itu harga mati. Dia tidak bisa ditawar lagi. Ya, tidak bisa. Karena sudah jelas tertulis di dalam Torah itu, jangan adakan Allah lain. Mungkin itu disebut ilah lain atau Allah lain, itu masalah terjemahan lah.
Kan ada yang mengatakan jangan adakan ilah lain, itu ada yang begitu. Ya. Jadi pantang, haram, menjijikkan, memalukan. Dalam agama-agama Abrahamic faith, apabila terjadi paganisme, ya, mengalahkan yang bukan Allah, itu enggak boleh. Ya, ini tolong dipahami oleh semuanya sih, tapi khususnya oleh siapa ini, Manukan pun ini ya, supaya kamu tahu. Makanya aku berkali-kali bilang Kristen itu bukan Nasrani. Kristen itu Nasrani yang tercabut dari akar keyahudiannya. Ya, oke. Di sini paham ya? Aku lanjut lagi. Maka dilanjutkanlah konsili Nicea itu. Jadi konsili Nicea, walaupun itu sudah ditanamkan, sudah didogmakan, publik tidak serta-merta menerima. Bagaimana otak mereka yang selama ini tauhid terus menerima syirik? Pantang. Orang jelas-jelas manusia kok dikatakan Allah, itu pantang. Itu kan kerangka berpikir pertarungan Arius yang dihadapi oleh Athanasius dengan konsep pagannya itu. Arius yang tauhid berhadapan dengan Athanasius yang syirik. Ya, publik itu bingung. Jangan kamu kira begitu ditanamkan, aduh kakiku capek, terus diterima begitu saja. Tidak. Bagaimana mereka bisa menerima yang selama ini dianggap manusia tiba-tiba harus dianggap sebagai Allah? Ya, maka ya berapa tahun itu kemudian itu kamu tinggal hitung, 325 Masehi kemudian diaktualisasikan di Efesus. Efesus itu kalau sekarang itu ikut Turki ya. Turki. Itu tahun 431 Masehi. Konsili lagi. Itu konsili lagi itu. Tapi nggak merubah konteksnya. Konsilinya itu untuk mengukuhkan apa yang telah ditetapkan dalam konsili Nicea tahun 325 Masehi. Jadi substansinya nggak terjadi perubahan warna, tetap aja syirik. Bayangkan itu berapa tahun kemudian, karena publik itu nggak serta-merta bisa menerima, gitu loh. Cuman kan sejarah ini tidak sering dibaca, akhirnya jadilah kambing congek yang kok dikasih tahu budek aja telinganya. Nggak pernah Yesus mengajarkan Tritunggal. Mbok cari Alkitabnya sampai jengking kamu, sampai jungkal kepalamu jadi ke bawah, itu nggak akan ketemu. Yang jelas sih seperti yang dinukil oleh Kang Mas Irfan Al-Akbar itu ya, Yesus mengajarkan Shema o Israelu Adonai Elohenu Adonai Ehad. Dari mana itu? Melanjutkan dari Ulangan 6:4 yang ribuan tahun yang lalu sudah diajarkan oleh Kanjeng Nabi Musa sebagai seniornya ya, dalam Yahudi. Ini warisan-warisan dari iman Abraham. Baru tahun 6 abad kemudian dari Kristus, itulah yang kamu tanyakan, dikukuhkan ya. Jadi dijelaskan lagi dalam perspektif tauhid yang disebut surat Al-Ikhlas. Ya, surat Al-Ikhlas ini. Jadi itu nggak ada hubungannya dengan konsili Nicea dengan konsili Efesus, nggak ada hubungannya. Walaupun itu jauh lebih dahulu daripada kelahiran Islam. Dan kamu harus tahu, setelah konsili Efesus itu apakah terus selesai? Enggak. Itu kan Roh Kudus belum masuk itu. Rakyat terus menuntun. Rakyat terus menuntut, publik maksudnya, tapi enggak dihiraukan. Akhirnya terjadilah konsili Kalkedon, di sanalah Roh Kudus masuk, lengkap sudah Tritunggal. Ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus, selesai. Jadi tuntutan publik tentang penjelasan Yesus itu siapa sudah nggak digubris.
diselesaikan selesaikan dalam tanda kutip, ya nggak selesai sebetulnya. Itu di Efesus itu. Ketika terus menuntut justru nggak menyelesaikan, nggak menjawab itu, karena dijawab juga nggak bisa, itu kan dogma. Tanpa memasukkan Roh Kudus menjadi salah satu dari unsur Tritunggal yang sekarang ini kita tahu. Maka kalau sekarang udah berapa tahun itu usia kekristenan sampai sekarang, urusan tentang Tuhan aja nggak selesai-selesai, itu kan seharusnya menjadi tanda tanya kalian. Itu kamu ngomong kamu mau selamat dari Hongkong apa? Nggak semudah itu. Jangan bawa keluar, bawa ke internal kamu sendiri. Jadi jangan ngomong kami orang Kristen selamat, kami orang Kristen selamat, pasti selamat. Kristen yang mana? Orang konsep teosnya aja beda kok. Kalau yang benar ternyata Kristen Unitarian, berarti kalian mampus masuk neraka. Kalau ternyata Tritunggal yang benar, berarti Kristen Unitarian mampus. Dia yang masuk neraka. Belum lagi nanti saksi Yehova, belum lagi Mormon. Terus gitu mau keluar kandang, terus mengklaim bahwa kami pasti masuk surga, kami pasti selamat. Selamat dari Hongkong apa? Dibicarakan di internal aja dulu. Orang sampai detik ini aja nggak selesai. Coba, silakan saja. Kenapa nggak ada konsili lagi supaya menyatukan semua umat Kristen itu Tuhannya siapa dan berapa? Kan nggak bisa. Terus gitu mau koar-koar keluar kandang, ya diketawain lah. Jadi kalau kamu bilang tentang keselamatan ada dalam Kristen, nanti dulu mas, jangan buru-buru. Basic dalam sebuah keagamaan itu adalah konsep teos. Lah kalau konsep teosnya saja belum kelar, masih bermasalah, kok ngomong selamat? Itu loh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya. Jadi tidak ada hubungannya surat Al-Ikhlas dengan konsili Nicea dan dengan konsili Efesus. Walaupun dua konsili itu jauh lebih dulu, ada selisih sekitar 2-3 abad dengan kelahiran Islam yang 612 Masehi. Ada yang bilang 6, ada yang bilang 7, itu sejarah ya. Ada yang bilang abad ke-6, abad ke-7. Di sini dia memilih yang 612. Oke lah, kita ambil yang 612 Masehi. Oke. Tadi aku menjawab dalam perspektif historikal kekristenan ya, Mas Sopowi mandukan handphone. Sekarang dalam konsep Islam. Ya. Islam itu begini, Mas. Ada 2 periode. Ya. Di sini 13 tahun, di sini 12 tahun. Ini periode Makkah, ini periode Madinah. Maka surat-surat yang turun di sini, masih nampak di sini tuh? Ini disebut surat Makkiyah. Surat-surat yang turun di sini disebut Madaniyah. Yang di sini tuh biasanya itu berbicara tentang akidah. Salah satunya tauhid. Kalau di sini tentang humanisme, syariah. Ini ayatnya pendek-pendek, seperti Al-Ikhlas ini pendek, dia Makkiyah. Nanti ini yang Madaniyah itu panjang-panjang. Panjang-panjang. Perhatikan Mas ya, panjang-panjang. Kanjeng Nabi itu sebetulnya dia kecewa terhadap ahli kitab. Karena ketika Kanjeng Nabi mau berangkat hijrah dari Makkah ke Madinah, beliau itu memiliki sebuah harapan akan mendapat dukungan dari para ahli kitab baik Yahudi dan Nasrani. Kenapa begitu? Karena masih ada benang merahnya dari Bapak Abraham. Beda dengan pagan-pagan Arab ini. Meskipun itu sebetulnya ada jalurnya lewat nanti Bapak Ismail, putra Bapak Abraham. Tapi bandernya minta ampun juga Arab-Arab bajingan ini. Sampai-sampai Kanjeng Nabi
diserang habis-habisan. Ya, maka ketika hijrah ke Madinah ada sebuah harapan yang itu semoga terjadi. Dakwah beliau akan mendapat dukungan dari para ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Ini agak panjang diceritakannya karena waktunya tidak memadai. Singkatnya saja. Tetapi harapan itu menjadi kekecewaan. Kenapa? Ternyata setelah tiba di Madinah, para ahli kitab itu justru menjadi rivalitas. Oke, menjadi rivalitas ahli kitab itu. Nah, kemudian dari situlah kita tahu ya bahwa polemik Islam dengan ahli kitab, kalau aku ngomong ahli kitab, otakmu langsung ke Yahudi Nasrani gitu ya. Ojo goblok we, ya. Daripada aku nanti habis waktu ngomong Yahudi Nasrani ahli kitab gitu aja. Kalau aku ngomong ahli kitab, otak kesadaranmu langsung ke Yahudi Nasrani, gitu ya. Oke. Di surat-surat Makkiyah ya, yang pendek-pendek ini tidak ada polemik antara Islam dan ahli kitab. Enggak ada. Islam dan Arab pagan di sini yang ada. Nih. Nanti ya, polemik Islam versus ahli kitab itu adanya di Madinah. Maka dia akan terhamparkan di surat-surat Madaniyah. Ini kadang-kadang kiai ustadz ya nggak ngerti loh ini. Ya, nggak ngerti. Jadi kalau ngisi pengajian akbar gitu, dia kutip surat Al-Ikhlas untuk, ya memang sih bisa, substansinya memang benar. Cuman sejarahnya nggak begitu. Jangan dikira surat Al-Ikhlas ini turun untuk menghadapi konsep teologis Kristen yang sudah rusak itu. Enggak. Ya. Oke, aku ulangi. Ya. Di Madinah inilah baru banyak surat-surat di Al-Quran itu yang berisikan polemik antara Islam dan ahli kitab. Itu di Madinah, di surat-surat Madaniyah. Sementara di surat Makkiyah itu tidak ada. Adanya itu konfliknya Islam dengan Arab pagan. Itu surat-surat Makkiyah. Islam dengan ahli kitab itu adanya di surat-surat Madaniyah di Madinah. Dari sini bisa kita telusuri kenapa demikian. Karena pada Islam awal, ini debatable ya, ada bilang 6, 7, terserah ya. Ini kita pakai abad ke-6. Pada masa-masa ini, Makkah itu tidak ada ahli kitab dalam populasi yang signifikan. Tidak ada. Jadi ahli kitab itu pada abad-abad 6-7 itu terkonsentrasinya di Madinah. Makanya polemik dengan ahli kitab itu adanya di surat Madaniyah. Sedangkan surat-surat Makkiyah itu polemiknya antara Islam dengan Arab pagan. Jelas di sini? Oke, sekarang aku bawa ke sini. Ini otakmu buka supaya nggak capek aku jelaskan, kamu ngerti. Surat Al-Ikhlas ini itu adalah surat-surat yang dikelompokkan dalam Makkiyah. Ini dia, kesini larinya. Nampak nih? Nih, surat Makkiyah. Bukan surat Madaniyah. Surat Makkiyah. Kan dia turun di Mekah. Pada awal abad 6 peralihan ke-7 atau kita tetapkan saja di sini. Pada kisaran 612 Masehi tidak ada ahli kitab dalam populasi yang signifikan hidup di Mekah. Adanya di Madinah.
Sudah? Nah, sekarang aku mulai simpulkan. Maka ini yang aku bilang Ustadz Kiai ya karena blow on sih ya, nggak mau belajar comparative religion. Banyak yang nggak tahu. Jadi kalau khotbah, kalau isi kajian asal wae ngomong. Ya. Surat Al-Ikhlas itu tidak dalam sebuah upaya untuk menghadapi konsep teosnya Kristen. Enggak. Dia bagaimana mungkin berhadapan dengan Nasrani atau Kristen atau ahli kitab? Orang ahli kitabnya saja belum diketemui. Ahli kitab itu kan di Madinah. Ini turun di Mekah ahli kelas ini. Dia sedang mengkritik konsep teosnya, syiriknya Arab pagan. Mohon dimaklumi ya, itu tetangga lagi rame. Ya. Ya kita juga mau larang juga nggak bisa. Arab pagan. Nih. Jadi sekali lagi aku bilang bahwa Quran surat Al-Ikhlas itu adalah surat Makkiyah di mana Mekah itu tidak ada konsentrasi popularitas yang signifikan dari ahli kitab. Maka tidak mungkin surat Al-Ikhlas itu untuk mengkritik konsep teologisnya Kristen. Karena orangnya aja nggak ada kok. Dan fakta sejarah memang tidak ada. Maka sesuai dengan sejarah kalau kita lihat, justru surat Al-Ikhlas itu dalam rangka menghadapi konsep teosnya, syiriknya Arab-Arab pagan, Arab-Arab jahiliyah, Arab-Arab bodoh. Bukan ini. Ya. Ini dulu apa? Larutkan dulu dalam otak kesadaran. Ini kalau ngaji-ngaji model gini, peyornya langsung nyungsep nih. Lihat aja nanti. Tapi yang kemarin yang tentang ada mu'alaf gitu ya, itu langsung itu sudah 1000 gitu. Yang nonton sudah 1000. Seperti yang aku bilang kemarin, padahal itu kan cuma cerita doang. Itulah publik kita itu senangnya hal-hal yang sensasional. Bismillah. Kalau yang ilmiah gitu justru enggak. Lah kalau umat Islam gitu semua dan memang mayoritas begitu, kapan pinternya? Kapan Islam mau kiamah? Kalau generasinya aja masih goblok-goblok seperti itu. Oke, itu berapa lama tuh? Nah sekarang ini cukup nggak ya? Berarti tinggal 2 menit. Dari segi historis sudah tidak mungkin seperti yang ditanyakan oleh teman Kristen kita Manukan pun, bahwa apakah surat Al-Ikhlas itu ada hubungannya dengan konsili Nicea dan Efesus. Maka historikal ini yang telah aku paparkan menjawab dengan pasti tidak ya, tidak ada pengaruhnya. Karena surat Al-Ikhlas itu ya dalam rangka menghadapi konsep teologisnya Arab pagan, kaum musyrik yang melakukan kesirikan ya. Oke. Dari sini sudah jelas kita lihat. Nanti akan lebih jelas lagi kita lihat kalau kita pelajari apa sebetulnya asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu behind screen yang melatar belakangi surat Al-Ikhlas ini muncul. Ya, dari situ nanti nampak apakah karena adanya konsili, baik konsili Nicea atau konsili Efesus, maka ya tidak. Karena apa? Nah, insya Allah besok kita lanjutkan ke seri yang
ketiga, ya. Sebetulnya dari sini juga sudah mantap, tapi lebih mantap lagi bahwa tidak ada korelasinya. Justru korelasinya itu kalau mau kita bangun dalam konsep akidah itu adalah kelanjutan antara Ulangan 64 dan Markus 12:29. Ya. Ulangan 6, nampak tuh? Markus 12:29. Maka dijawablah kelanjutannya oleh ini, ya, ke sini, Quran surat Al-Ikhlas. Nah, ini satu paket. Nah, ini yang satu paket. Karena apa? Seperti yang pernah aku nukil hadis beberapa waktu lalu, seutama-utama yang keluar dari lisan para nabi itu adalah la ilaha illallah. Konsepnya tauhid. Ulangan 64 itu tauhid. Markus 12:29 itu tauhid. Quran surat Al-Ikhlas itu tauhid. Jadi konsep tauhid itu masih jelas menjadi napas utama dari Abrahamic faith. Ya. Sekali lagi sebagai pengingat, ya. Kenapa aku membedakan antara Nasrani dan Kristen? Karena Kristen memang bukan Nasrani. Ya. Tentunya aku yang bacakan ini Kristen yang mainstream, ya. Kenapa demikian? Kristen telah tercabut dari akar Yahudinya, yaitu tentang konsep sema. Nasrani itu menjaga konsep teologi sema ini dijaga. Makanya Markus 12:29 itu menjelaskan. Dia tunggal, nggak ada tritunggal sampai mampus kamu cari dalam Alkitab, nggak ada. Nggak usah ngebacot sama aku, ya. Bosen aku mendengarkan omongan yang tidak berdasarkan Alkitab, sampah doang. Kalau ada justru tunjukkan sama aku dan aku akan ucapkan terima kasih. Nggak ada, yang ada itu tunggal bukan tritunggal. Tapi walaupun demikian, kalau kalian mengimani konsep tritunggal sebagai humanisme kita sesama manusia, apalagi dalam kerangka berpikir akademis, ya nggak apa-apa, aku hormati aja pilihanmu itu. Tapi dalam kerangka berpikir Alkitabiah, aku harus tegas mengatakan bahwa Tritunggal itu adalah konsep yang disuntikkan ke dalam kekristenan lewat filsafat. Tidak berakar sama sekali dalam konsep Alkitabiahnya. Kan sudah ada videoku, Tritunggal yang apa judulnya? Runtuhnya pilar-pilar Tritunggal atau apa gitu, kamu lihat di sana. Ya, jadi semoga seri yang kedua ini ya bisa dipahami oleh Manukan pun. Begitu juga seri yang pertama bisa dipahami oleh Manukan pun. Ya, jadi aku katakan tidak ada hubungannya antara surat Al-Ikhlas dengan konsili baik Nicea maupun Efesus. Setelah kita lihat dengan akar sejarahnya seperti ini. Nah, besok kita akan lakukan penelitian lewat asbabun nusulnya. Nggak tahu ini teman-teman Kristen tahu nggak? Asbabun nusul itu sebuah behind screen yang menjadi trigger kenapa ayat itu turun, gitu. Ya, apakah ada hubungannya dengan konsili itu? Nah, besok kita bicarakan. Sampai di sini dulu. Kalau nanti diunggahnya agak malam ya, mohon dipersori ya. Untuk semuanya, saudara-saudara Islamku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga Islam, jadi bingkai imanmu. Namun demikian tetaplah memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain. Sesama saudara Islam kita berdoa semoga kita mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Dan semoga doa-doa kita bagian doa-doa yang diijabahi. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.